Simcha Blas adalah salah satu nama paling besar dalam sejarah pertanian Israel. Dia merupakan seorang insinyur yang dibesarkan di keluarga Yahudi Polandia. Tahun 1920-an, Simcha Blas mendapatkan kepercayaan dari seorang bankir asal Jerman untuk menggarap proyek irigasi di beberapa pemukiman di Jerman. Hanya dalam waktu 5 tahun, proyek itu berhasil dengan sangat baik. Prestasi inilah yang membuat dirinya mendapat kepercayaan dari pemodal Zionis internasional untuk menggarap sebuah proyek irigasi besar-besaran di wilayah pertanian dan pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Dengan dukungan dana dari bank-bank besar Eropa, pada tahun 1930, Simcha Blas didatangkan ke wilayah yang kelak akan menjadi negara Israel itu. Setibanya di sana, Blas mulai bekerja dan merancang saluran air modern pertama di lembah Yordan. Tahun 1937, bersama Levi Solnik, Simcha Blas mendirikan perusahaan air yang diberi nama Mekorot. Mekorot ini yang di kemudian hari menjadi perusahaan air nasional di Israel. Misi pertama Mekorot adalah membangun pemukiman di Gurun Negev. Untuk melakukan usaha besar itu, Blas membeli pipa-pipa besar dari Inggris. Proyek itu berhasil dengan sempurna. Pada 6 Oktober 1946, dunia dikejutkan dengan berita bahwa telah ada 11 pemukiman di Gurun Negev dengan sistem irigasi dan pertanian yang lengkap. Meskipun telah memiliki nama besar dan berhasil mendapatkan pengakuan dunia, namun warisan terbesar Simcha Blas belum datang. Saat dia mengembara di wilayah-wilayah pertanian yang dia bangun di Gurun Negev, Blas menemukan sebuah pemandangan yang tak biasa. Di antara pepohonan yang tumbuh tidak subur dan kekurangan air, Blas menemukan satu pohon yang tumbuh lebih subur daripada yang lain. Setelah diperhatikan, dia menemukan ada kebocoran pipa di dekat areal pohon itu. Tetesan-tetesan kecil air secara konsisten menetes di sekitar areal pohon dan memberikan kehidupan kepada pohon tersebut. Dari sinilah kemudian sistem irigasi tetes lahir. Melalui pengujian selama beberapa tahun, Simcha Blas menyadari satu hal. Dibandingkan dengan irigasi banjir, tetesan-tetesan kecil air yang konsisten dapat memberikan pengairan yang lebih hemat dan optimal untuk kondisi di sana. Ini menghemat kebutuhan air tanaman secara signifikan dan sekaligus dapat meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Terlebih lagi, pemupukan juga dapat dioptimalkan yang kemudian akan menjaga kelebihan pupuk agar tidak merusak lingkungan. Keberhasilan irigasi tetes mulai terasa di beberapa wilayah. Namun penggunaan pipa-pipa besi sebagai teknologi awal irigasi tetes membuat biaya untuk memproduksi sebuah sistem irigasi menjadi mahal. Tak ayal, hanya mereka yang mampu secara finansial yang dapat menggunakan teknologi itu. Kebanyakan dari mereka berasal dari komunitas Mosaf. Setelah terbentuknya Israel pada tahun 1948, pertanian menjadi semakin maju di negara baru itu. Semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan pertanian gurun yang mereka miliki membuat orang-orang Yahudi yang hidup di sana mampu mencapai kemakmuran yang sebelumnya hanya dianggap sebagai mimpi. Namun di sisi lain, terjadi sebuah konflik internal antara komunitas pertanian di sana, yaitu antara komunitas kibbutz dan Mosaf. Karena pertanian di komunitas Mosaf terlihat lebih berkembang dan menjanjikan masa depan, maka banyak dari teknologi dan fasilitas pertanian justru diprioritaskan untuk komunitas itu. Harga beberapa alat penunjang pertanian yang masih terbilang cukup mahal, seperti teknologi irigasi tetes, membuat kibbutz-kibbutz pertanian yang lemah dari sisi finansial menjadi semakin terpinggirkan. Melihat situasi ini, banyak pengusaha atau orang-orang kaya di Israel dan di luar Israel memutuskan untuk membeli hak atas komunitas-komunitas kibbutz yang masih tersisa. Secara sederhana, ini bisa dikatakan sebagai privatisasi kibbutz, di mana sebuah komunitas kibbutz akan didanai dan difasilitasi oleh seseorang dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Meskipun banyak dari komunitas kibbutz tradisional yang memprotes privatisasi ini, namun ini sama sekali tak menghalangi upaya itu untuk terus berlangsung. Salah satu kibbutz yang diprivatisasi adalah Kibbutz Hatzerim di Negev. Privatisasi ini dilakukan oleh Simcha Blas. Tujuan dari privatisasi ini adalah untuk mengembangkan teknologi irigasi tetes agar menjadi lebih efisien dan tentunya lebih murah. Simcha Blas kemudian menemukan bahwa penggunaan plastik akan jauh lebih baik dalam penerapan irigasi tetes. Dari sinilah terbentuk sistem irigasi tetes yang kita kenal sekarang. Pada tanggal 10 Agustus 1965, Simcha Blas dan putranya memutuskan untuk menandatangani kontrak kerjasama dengan Kibbutz Hatzerim.
Dari sini, kemudian lahir sebuah perusahaan yang disebut Netafim. Netafim kemudian memulai produksi pipa irigasi tetes pertama mereka pada tahun 1966. Target pasar utama mereka saat itu adalah komunitas Mosaf yang secara finansial sudah sangat mandiri. Sejak itu, pertanian di gurun dan lahan kering semakin berkembang di Israel dan berhasil memikat banyak mata di dunia. Sementara komunitas Mosaf berkembang secara mandiri dan mampu menopang pertanian mereka sendiri, privatisasi kibbutz masih terus berlangsung selama beberapa periode. Ini pada akhirnya menyebabkan semakin sedikitnya komunitas kibbutz tradisional di Israel. Namun pemerintah Israel sendiri menganggap bahwa hal ini adalah sesuatu yang cukup baik. Di satu sisi, ada banyak rakyatnya yang sudah mampu mendanai dan mengelola pertanian mereka sendiri secara mandiri. Di sisi lain, negara, pengusaha, perusahaan, dan rakyat juga mampu saling bekerja sama untuk mengelola dan memajukan pertanian mereka. Seiring dengan berkembangnya teknologi pertanian di Israel semakin berkembang dari waktu ke waktu. Mereka memang tidak memiliki tanah yang subur, tapi dengan niat dan keinginan yang kuat, semua mimpi yang sebelumnya mustahil dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Kini, kibbutz dan mosaf telah mengakhiri segala perselisihan yang pernah terjadi di masa lalu. Kibbutz pertanian modern di Israel telah berkembang layaknya perusahaan pertanian yang ditopang oleh 3 kekuatan, yaitu pengusaha, rakyat, dan pemerintah. Sementara Mosaf telah sepenuhnya mandiri dan berkembang dengan begitu luar biasa.